Tapi karena sekarang sudah banyak kegiatan ekspor impor dengan banyaknya kegiatan online, kita sudah mungkin nggak nggak bingung lagi membedakan mana sih ekspor, mana sih yang impor itu bagaimana gitu. Untuk perekonomian tiga sektor ini, empat sektor ini, persamaannya adalah J sama dengan C plus I plus X min M. Atau C-nya tetap konsumsi, I-nya investasi, X-nya ekspor, M-nya impor. Tapi kita juga bisa melihat bahwa persamaannya itu tetap Y sama dengan C plus S. Ya, persamaannya tetap eh, pada perekonomian dua sektor itu kita juga mengenal Y sama dengan C plus S. Kemudian pada perekonomian dua sektor kita juga mengenal Y sama dengan C plus I. Pada perekonomian empat sektor pun kita mengenal Y sama dengan C plus S ini. Ya. Kemudian karena Y itu adalah C plus S, ya tadi persamaannya yang pertama kan Y sama dengan C plus S. Kemudian persamaan yang kedua Y sama dengan C plus I plus X min M. Sehingga kita dapatkan persamaan C plus S sama dengan C plus I plus X min M. Kemudian C-nya, karena sama-sama C-nya saya coret, kemudian S, ini M-nya kanan pindah ke kiri jadi S plus M sama dengan I plus X. Nah, persamaan S plus saving plus impor sama dengan investasi plus ekspor itu mempunyai makna bahwa syarat equilibriumnya perekonomian adalah saat saving plus impor sama dengan investasi plus ekspor. Namun di sini kita bisa melihat bahwa saving tidak lagi harus sama dengan investasi. Kalau saving sama dengan investasi itu adalah pada perekonomian dua sektor, pada perekonomian empat sektor, syarat yang harus dipenuhi adalah saving tambah impor sama dengan investasi plus ekspor. Ini tentu kalau kita bicara ekspor dan impor ini ada kaitannya dengan yang namanya neraca perdagangan. Jadi di sini akan kita lihat bahwa kalau neraca perdagangan itu positif, itu akan dilihat dari ketika ekspornya lebih besar dari impor. Ya, kalau ekspornya lebih banyak daripada yang kita datangkan itu berarti neraca perdagangannya positif. Akan mencapai keadaan equilibrium justru di mana saat investasi lebih kecil dari saving. Demikian pula sebaliknya. Jadi kalau ekspornya lebih kecil dari impor, itu neraca perdagangan adalah negatif. Kemudian dalam perekonomian sektor ini ada beberapa persamaan yang bisa kita lihat. Yang pertama, S sama dengan S0 plus SY. Kemudian M sama dengan M0 plus MY. Jadi sudah ada keterangannya S0 itu adalah besarnya saving pada tingkat pendapatan nasional sebesar 0. S kecil itu delta S per delta Y, di mana artinya marginal propensity to save. S kecil ini menggantikan 1 min B. Kemudian M0 besarnya impor pada tingkat pendapatan nasional sebesar 0, di mana M kecil itu sama dengan delta M per delta Y atau marginal propensity to import. Kemudian dengan memasukkan persamaan 3 dan 4 ke dalam persamaan equilibrium, kita akan mendapatkan persamaan ini. SY plus MY sama dengan I plus X min S0 min M0. S plus M kali Y sama dengan I plus X
min S0 min M0, sehingga pendapatan nasional ekuilibrium pada perekonomian prasektor ini persamaannya adalah Y sama dengan I plus X min S0 min M0 per SM, S plus M. Ya, jadi kita cara mendapatkannya seperti ini, kemudian persamaannya inilah pendapatan nasional ekuilibrium pada perekonomian prasektor. Gampang, tinggal kalau nanti di dalam soal angka-angka yang diketahui di dalam soal ini untuk masukkan ke dalam persamaan. Nah, ini contohnya. Fungsi saving S sama dengan min 40 plus 0,3 Y. Fungsi impor M sama dengan 20 plus 0,2 Y. Investasi 280, ekspor 100. Hitunglah besarnya pendapatan nasional ekuilibrium, saving ekuilibrium, dan impor ekuilibrium, konsumsi ekuilibrium, dan neraca perdagangan ekuilibrium. Kalau kita mendapatkan soal seperti ini, kita harus langsung tulis dulu itu variabel-variabel apa saja gitu. Kalau kita lihat dari fungsi saving, S sama dengan min 40 plus 0,3 Y. Sementara kalau kita lihat dari fungsi savingnya ini, S sama dengan S0 plus SY. Sehingga min 40 itu adalah S0. Kemudian 0,3 ini adalah S kecil, ya, karena dari sini kan S itu sama dengan S0 plus SJ. Sekali lagi S itu S0 plus SJ. Berarti S di sini min 40-nya S0, 0,3-nya adalah S kecil. Kemudian fungsi impor M sama dengan 20 plus 0,2 Y. Sehingga kalau kita lihat dari rumusnya di sini, M sama dengan M0 plus MY, maka 20 itu adalah M0, kemudian 0,2 itu adalah M kecil. Kemudian diketahui I-nya 280, X-nya 100. Kemudian pertanyaannya adalah kita disuruh mencari pendapatan nasional ekuilibrium. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Y sama dengan I plus X min S0 min M0 per S kecil plus M kecil. Tinggal kita masukkan aja 280 plus 100. Karena ini min S0, S0-nya min 40, berarti jadi plus 40. Min 20 per 0,3 plus 0,2. Ketemu Y-nya 800. Kemudian untuk mencari saving equilibrium, karena Y-nya sudah ketemu Y equilibrium, sehingga rumus savingnya yang diketahui tadi S sama dengan min 40 plus 0,3 Y, karena kita mencari saving equilibrium, berarti S sama dengan min 40 plus 0,3 kali Y-nya. Y-nya yang sudah kita hitung ini tadi. Karena Y equilibrium itu artinya akan mendapatkan saving equilibriumnya. Ya, jadi kalau sudah ketemu Y equilibrium dengan menggunakan rumus ini, jadi gampang, tinggal angka-angkanya kita masukkan saja, asalkan jangan keliru, ya. Kalau ini diketahui S sama dengan min 40 plus 0,3 Y, berarti ini S0-nya, ini S kecil. M sama dengan 20 plus 0,2 Y, berarti ini M-nya, M0-nya, ini M kecil. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke sini. Ya kan? I plus X min S0 min M0, kita tinggal masukkan angkanya saja. 280 plus 100, 380, plus 40, 420, min 20 adalah 400 bagi 0,5, berarti 800. Bagi setengah sama dengan kali 2. Untuk mencari saving equilibrium berarti kita masukkan angka Y-nya dalam model savingnya. Mencari impor equilibrium M sama dengan 20 plus 0,2 Y, tinggal kita masukkan angka Y-nya ke dalam persamaan ini. M-nya sudah diketahui ini kan.
M sama dengan 20 plus 0,2 Y. Tinggal kita masukkan angkanya. 20 plus 0,2 kali Y. Y-nya apa? Y equilibrium ini. Jadi saving equilibrium dan import equilibrium dihitung dari yang diketahui persamaan ini, persamaan dalam soal ini dengan menggunakan Y. Bisa dipahami atau terlalu cepat? Halo? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, ya udah. Kemudian untuk mencocokkan, kemudian kita mencari konsumsi equilibrium. Pakai persamaan apa? Y sama dengan C plus I plus X min M. Tadi persamaan yang di atas ini ya. Tadi kan ada persamaan, ada ini kan. Y sama dengan C plus I plus X min M. Nah ini untuk mencari konsumsi equilibriumnya. Y-nya sudah diketahui 800, C-nya ini yang dicari konsumsinya. I-nya diketahui 280, X-nya diketahui 100, M-nya diketahui 180 ini. Yang kita hitung ini, import equilibrium tadi. Kemudian C berarti 800 kurangi 280, kurangi 100, berarti C sama dengan 800 kurangi 280 tambah 100, 380 minus 180, 200 berarti C 800 kurangi 200 ketemu konsumsi equilibriumnya 600. Atau dengan cara lain, Y sama dengan C plus S. Berarti C sama dengan Y min S. Y-nya berapa? 800. S-nya berapa? 200. Berarti C-nya adalah 600. Ya, tinggal dimasukkan ya. Kemudian untuk mencocokkan apakah yang sudah kita hitung itu benar atau salah, pakai persamaan ini. Ini kan syarat untuk perekonomian pasiftor. S plus M sama dengan I plus X. Ini yang persamaan yang saya warnai hijau ini. Kok hijau mana tadi? Lah ini warna pink ini. S plus M sama dengan I plus X. Ini adalah syarat terjadinya equilibrium pada perekonomian pasiftor. Nah, kemudian kita cocokkan, bener nggak gitu. Oh ternyata S-nya 200, M-nya 180, 380 sama dengan I-nya 280, X-nya 100. 380 sama. Berarti jawaban yang sudah kita hitung ini benar. Gitu. Oke ya. Kemudian untuk menghitung neraca perdagangan, karena ekspornya 100, impornya 180, berarti ekspornya lebih kecil daripada impor, sehingga neraca perdagangannya adalah pasif atau negatif. Ya. Karena ekspornya lebih kecil daripada impor. Gitu. Oke, saya kira demikian dulu biar semua bisa ikut bisa sholat isya, kemudian bisa pada tarawih. Saya kira nggak usah berlama-lama, jangan lupa absen ya, karena sudah ada di file yang saya bagikan, nanti di download saja.